Saya kembali menyapa panjenengan semua dalam Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan di edisi kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Di Saat Aku Tidak Berdaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kembali menyapa panjenengan semua dalam Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan di edisi kali ini, masih dalam suasana bulan keluarga, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Di Saat Aku Tidak Berdaya. Firman Tuhan, saya baca dari kesaksian Rasul Paulus, yang waktu itu juga sedang bergumul dalam ketidakberdayaannya, tetapi Rasul Paulus merasa bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, beginilah kesaksian Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, adakah di antara panjenengan yang saat ini sedang merasa lemah atau bahkan tidak berdaya? Mungkin yang lemah dan tak berdaya adalah fisiknya, tubuhnya, kesehatannya. Mbok menawi wonten ingkang saweg nandang gerah, merasa dirinya tidak berdaya dan tidak kuat. Mungkin ada yang merasa bahwa yang tak berdaya adalah pikirannya. Ketika menghadapi persoalan hidup, tidak tahu harus bagaimana, tidak cukup memiliki pengetahuan atau ilmu untuk menghadapi sebuah peristiwa. Atau mungkin yang lemah dan tak berdaya adalah perasaannya, emosinya, di saat dirundung duka cita, kesedihan, atau ketakutan. Bahkan mungkin tidak berdaya untuk melawan rasa marah, rasa dendam, dan rasa benci. Jikalau hari ini kita masih dalam suasana bulan keluarga, seringkali kelemahan emosi, ketidakberdayaan emosi itu juga menjadi pergumulan yang cukup berat. Perasaan tidak dicintai, perasaan terasing, perasaan sepi, terkadang juga membuat tidak berdaya. Atau mungkin ada berbagai macam pergumulan yang sedang panjenengan hadapi, yang membuat hidup ini seolah serasa tidak berdaya. Saudara-saudara, tentu manusia pasti punya kelemahan dan ada saatnya kita merasa tidak berdaya, termasuk saya sendiri. Bahkan orang sehebat Rasul Paulus
dalam pengalaman hidupnya pernah berada di titik terendah, di saat ia pun juga merasa dirinya tidak berdaya. Paulus pernah sakit, Paulus pernah dianiaya, Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah diolok-olok, diejek, difitnah, dan lain sebagainya. Ada momen di mana ia pun merasa tidak berdaya. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita, minimal ada 2 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana kita menghadapi ketidakberdayaan. Yang pertama, kita menghayati bahwa Tuhan memelihara kita yang lemah. Ketika Paulus berdoa, Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukankah seringkali kalau kita sedang sehat, kuat, merasa hebat, kita kemudian mengabaikan kuasa Tuhan? Kita nggak butuh pertolongan Tuhan. Sebaliknya, di saat kita lemah dan tak berdaya, di saat itulah seringkali kita kemudian menemukan dan merasakan, oh ternyata Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku, menopangku, dan menguatkanku. Kuasa Tuhan begitu nyata dan begitu sempurna di saat kita merasa lemah dan tak berdaya. Lebih lanjut, Paulus merefleksikan bahwa kalau ia menderita, ia lemah, ia tak berdaya, tidak apa-apa. Kenapa? Kristus juga pernah mengalami derita, bahkan lebih besar deritanya daripada derita Rasul Paulus. Maka kalau kita sedang tidak berdaya dan lemah, kita perlu ingat, Gusti Yesus juga merasakan kelemahan kok. Ia juga pernah menderita kok. Ia juga pernah tidak berdaya kok. Bahkan ia mengalami kematian. Allah kita dalam Yesus adalah Allah yang juga tak berdaya. Penghayatan itu menolong kita untuk tidak merasa sendiri di saat lemah dan tak berdaya, karena Tuhan justru menyatakan kuasa-Nya mengangkat kita di saat kita tidak berdaya. Yang kedua, kita perlu memiliki sesuatu yang disebut dengan resiliensi, atau bahasa lainnya daya tahan, ketangguhan. Paulus mengungkapkan kalimat terakhirnya di ayat 10, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau aku tak berdaya, aku tetap harus kuat." Manusia perlu punya resiliensi, daya juang, ketangguhan, kegigihan, daya tahan menghadapi berbagai macam masalah dan kelemahan. Dan rasanya, kita semua perlu melatih diri agar punya ketangguhan menghadapi setiap persoalan. Karena tidak jarang dalam kehidupan kita, terutama di keluarga, kita mengalami berbagai macam tantangan dan kelemahan. Justru peran keluarga menjadi penting untuk mengangkat beban bersama-sama, untuk mendukung dan menopang. Keluarga menjadi support system yang bisa meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang di dalamnya sedang mengalami keterpurukan atau ketidakberdayaan. Saudara-saudara, di saat kita tidak berdaya, yakinlah bahwa Tuhan Allah hadir, mengangkat kita, menolong kita, dan kuasa-Nya menjadi sempurna. Maka, apapun juga yang menimpa kita, kita yakin bahwa Tuhan menjaga. Mari kita hidup dengan ketangguhan dan kegigihan, bersama dengan Tuhan dan bersama dengan anggota keluarga kita. Amin.